Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, kami dari kelompok 16 dalam video kali ini akan menjelaskan dan memaparkan materi kami kepada teman-teman semua. Materi kami berjudul Tata Cara Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri. Tapi sebelum kita masuk kepada materi, alangkah lebih baik kita saling mengenal dulu. Yuk kita kenalan dengan anggota kelompok kami. Nama saya sendiri, Rizky Ramadan Gunawan. Dengan NIM 1100012114071. Nama saya Enrico Rivaldi Yoga dengan nomor NIM 11001211407990. Nama saya Mahmud Aksaliwono dengan NIM 1100011407992. Hai, nama saya Daniela Ismunar Ayu Pramesti dengan NIM 110001211407993. Sekarang, yuk mari kita lanjut ke penjelasan materinya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri, kita harus tahu dulu nih apa sih hukum acara pidana itu. Nah, jadi hukum acara pidana itu disebut juga sebagai hukum pidana formil, yang dimana adalah peraturan hukum yang lengkap tentang bagaimana menerapkan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal ini. Nah, jadi kita sekarang sudah memasuki tahap-tahap penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri. Nah, jadi yang pertama itu ada penyelidikan. Jadi penyelidikan itu apa sih? Nah, penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, berdasarkan pengertian tadi dapat diperoleh kesimpulan itu bahwa penyelidikan bertujuan untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu digolongkan ke dalam suatu tindak pidana atau bukan. Jadi, setelah penyelidikan itu ada penyidikan. Nah, penyidikan itu merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana. Tujuannya itu untuk menemukan tersangka, yaitu menurut pasal 1, nomor 2, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHP. Nah, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan itu merupakan suatu tindakan lanjutan dari penyelidikan di mana sudah dapat ditentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana. Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan adalah pihak yang melakukan. Dalam penyelidikan ialah pihak yang melakukan penyelidikan disebut penyelidik. Pejabat polisi negara Republik Indonesia mendapat wewenang untuk melakukan penyelidikan. Sementara untuk penyidikan, pihak yang melakukan penyidikan disebut penyidik. Penyidik bisa dilakukan oleh pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus. Sedangkan untuk ruang lingkup kegiatannya, penyelidikan menitikberatkan pada pencarian dan menemukan peristiwa yang diduga mengandung tindak pidana. Sementara untuk penyidikan menitikberatkan pada pencarian dan penemuan bukti untuk menangkap tersangka. Dan alurnya untuk penyelidikan merupakan tahap awal. Sementara untuk penyidikan dilakukan setelah penyelidikan atau sebagai tahap lanjutan. Penerapannya dalam penyelidikan bertujuan mencari tahu ada atau tidaknya unsur pidana dalam suatu peristiwa. Sedangkan untuk penyidikan hanya bisa dilakukan jika suatu peristiwa memuat unsur pidana. Yang ketiga adalah pra-penuntutan dan penuntutan. Pra-penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. KUHP pasal 14 huruf B. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. KUHP pasal 1 ayat 7. Yang keempat adalah pembacaan dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.
maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan pasal 140, pasal 130 KUHP. Dan yang kelima adalah eksepsi. Eksepsi adalah tangkisan, plead atau pembelaan terdakwa atau penasehat hukum yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan. Apabila hakim menerima eksepsi, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan atau dihentikan. Sebaliknya, apabila hakim menolak eksepsi, maka diteruskan pemeriksaan materi pokok perkara. Eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Yang keenam, pembuktian. Sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip, yaitu negate wajalik bewit story, yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan hakim, yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Menurut I.D. Osh-Hieritz dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian, halaman 17, prinsip tersebut terdapat dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan batasan hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan hakim dan minimal memiliki 2 alat bukti. Ada 5 hal yang bisa dijadikan alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga adalah surat, yang keempat adalah petunjuk, dan yang terakhir adalah keterangan dakwa. Yang ketujuh adalah pembacaan surat tuntutan. Surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Yang kedelapan adalah pledoi atau pembelaan, yaitu terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Tercantum pada pasal 182 ayat 1 KUHP, pledoi dilakukan secara tertulis dan dibacakan di muka persidangan. Tujuan pledoi sendiri adalah untuk meminta putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 11 KUHP. Dalam hal hakim memutus suatu perkara pidana, maka ia harus berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim juga dalam memutus suatu perkara pidana harus berlandaskan keyakinan dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, dikenal adanya upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa ataupun penuntut umum apabila merasa keberatan dengan putusan hakim pengadilan tingkat 1. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Lalu ada upaya hukum. Upaya hukum dibagi menjadi 2, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Pengaturan mengenai upaya hukum banding tertuang pada pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP, sedangkan upaya hukum kasasi tertuang dalam pasal 244 sampai dengan pasal 262 KUHP. Lalu yang kedua ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan kasasi apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan yang nyata pada hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan. Upaya hukum luar biasa merupakan tahap paling akhir dari segala upaya hukum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.